kita sebagai warga net tidak bisa lepas dari berbagai isu-isu yang berkembang. Dan isu Palestina ini boleh jadi dalam bahasa Sunda itu ngalalap mungkin ya. Kalah gaungnya dengan isu politik nasional yang sedang berkembang. Yang lagi ramai di Indonesia sekarang ya. Padahal ini sangat serius ya. Ya. Ini mengenai kejahatan kemanusiaan. Selamat sore, selamat bertemu dengan kami di Sabulang Bentor, login Sabulang Bentor. Masyarakat Indonesia yang sedang berbahagia, mengapa berbahagia? Karena kita akan mengadakan pesta demokrasi. Namun di tengah itu kita juga menghadapi isu-isu global. Salah satunya adalah isu perang yang terjadi di Palestina. Berarti kita tidak bisa menjadi seutuhnya lokal, tapi juga kita tidak bisa menjadi seutuhnya global. Kita selalu berada dalam Tina Palestina karena kita sudah direkam. ya, gitu. Begitu. Bagaimana kabar Bung Maulana Jana? Ya, minumlah kopi. Saya melihat bahwa memang lintasan-lintasan pengetahuan kita disusun dari bagaimana kita mengonsumsi informasi. Sekali lagi, sebagai warga negara, kita tentu saja harus mengikuti tata cara bernegara dan berbangsa dengan baik dan benar. Sebagai warga dunia, atau sebut saja dengan warganet, citizen, dan netizen warganet, maka kita pun akan terarus oleh isu-isu yang mengusik human interest. Salah satunya adalah isu Palestina. Menurut Dr. MJ, bagaimana isu tersebut dapat menjadi refleksi buat kita di Indonesia? Isu yang mana virus sebesarnya? Palestina sekarang sedang ramai. Iya. Kalau Palestina sebenarnya kan ini isu global sejak negara Yahudi itu merebut tanah Palestina pada tahun, kalau tidak salah itu ya, mohon dikoreksi, tahun 47-an. Dan itu disetujui atau disetujui oleh beberapa negara seperti Inggris, kemudian Jerman dan negara-negara yang ada di Eropa gitu kan. Termasuk Amerika ya. Termasuk Amerika. Jadi kunci dari semua persoalan Palestina bagaimana membuka kunci yang ada di negara itu, di Eropa ya, Inggris, kemudian Jerman, bisa juga Prancis dan juga Amerika Serikat gitu kan. Dan yang paling yang paling terlihat gitu kan, yang membela Israel atau Yahudi gitu ya, itu Amerika. Iya. Yang menarik begini, ada beberapa lintasan di media sosial itu ternyata Cina merasa prihatin dan memihak Palestina. Ya. Demikian pula dengan Rusia. Nah ini jangan-jangan nanti dari Ukraina pindah ke Palestina. Ini bagaimana ini? Iya, sebenarnya kan ya ini kan masalah proxy war ya. Masalah proxy war gitu kan. Kalau misalnya ada intimidasi yang dilakukan oleh Amerika di satu daerah gitu ya, atau di satu negara, pasti negara yang anti terhadap Amerika dan sekutunya gitu kan, dia akan membangun sekutu baru gitu kan. Kayak misalnya tadi Rusia ya, karena emang sejak zaman Uni Soviet sampai hari ini Rusia dia sangat anti Amerika dan dan antek-anteknya. Makanya ketika ada persoalan Palestina, Rusia dan Cina itu ngebloknya ke Palestina gitu kan, meskipun secara ideologi berbeda gitu kan, tapi secara politik, apalagi ideologi agama ya, apalagi agama gitu. Nah, tapi secara kepentingan politik yang lebih global itu saling menguatkan gitu kan dalam hal-hal tertentu gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan persoalan Cina dan Rusia gitu kan. Kita melihat misalnya Rusia pernah disakiti oleh Amerika ya, dan itu cukup panjang ceritanya sejak
perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet pada saat itu. Dan kita tahu bahwa kenapa Uni Soviet itu runtuh, karena memang Amerika membiayai atau di belakang para mujahidin Afghanistan pada saat itu. Jadi yang meruntuhkan, yang memporak-porandakan Uni Soviet menjadi negara bagian dan sekarang menjadi Rusia gitu kan, itu atas ulahnya Amerika dengan mendorong Afghanistan sebagai bagian dari mereka gitu kan. Tanpa disadari itu para mujahidin juga dibiayai dan dipasok senjatanya dan lain sebagainya gitu ya, itu oleh Amerika. Sehingga pada tahun 90-an bubarlah itu Uni Soviet gitu kan. Seperti itu. Dan sekarang juga kan ketika Amerika masuk dalam konteks persoalan Palestina gitu kan, pasti kedua negara yaitu Rusia dan Cina itu akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Amerika dulu gitu. Seperti itu. Iya. Berarti memang kita sebagai warga net tidak bisa lepas dari berbagai isu-isu yang berkembang. Dan isu Palestina ini boleh jadi dalam bahasa Sunda itu ngalalap mungkin ya. Kalah gaungnya dengan isu politik nasional yang sedang berkembang. Yang lagi ramai di Indonesia sekarang ya. Padahal ini sangat serius ya. Ini mengenai kejahatan kemanusiaan. Terakhir pagi saya melihat di sebuah TV swasta itu sudah ada sekira 7.000 korban. Dari Palestina dari 3 minggu. Oh dari 3 minggu ya. Selama 3 minggu. Ya dari 3 minggu ini. Dan di berita lain ternyata ada juga kasus lain ini dok. Bagaimana veteran-veteran tentara Amerika mengaku bahwa pada saat itu merasa benar untuk menginvasi Irak. Dan ternyata penguasanya pada saat itu Saddam Hussein yang disangka memiliki amunisi nuklir ya, bom nuklir, tidak terbukti. Bahkan narasi berita itu malah memberikan perspektif lain bahwa Amerika sebetulnya ingin menguasai sumber daya minyak. Iya, minyak di Timur Tengah ya. Nah, ini artinya memang tetap sudut pandang saya adalah sebagai warga lokal ya, yang tidak bisa begitu saja santai melihat isu-isu global. Sejauh mana politik Indonesia saat ini menyikapi itu? Kita tahu tadi pagi juga ada berita markas Tentara Nasional Indonesia di Palestina itu kena martil itu. Kena martil ya. Artinya ada usaha untuk misi perdamaian ya dari Indonesia. Ya. Nah, persoalannya kontestasi di tingkat dunia, konstelasi dan kontestasi di tingkat dunia tidak seperti dulu ya, kentara antara blok barat atau Rusia Amerika ya. Timur ya, barat dan timur. Amerika dan Eropa dan blok timur. Rusia ya, Uni Soviet pada saat itu dengan Cina dan sebagainya. Dan ada satu kekuatan dok yang perlu dicatat, yaitu non blok. Dan Indonesia sangat berperan di tahun 90 sampai sebelum 2000-an ya. Nah, nampaknya sekarang peran itu tidak ada ya. Bagaimana dok? Ya, saya kira gini, kalau kita lihat sejarah Indonesia tentang persoalan Palestina itu kan bukan sejarah baru ya, sudah lama gitu kan, bahwa para panding father kita juga awal-awal kemerdekaan, termasuk juga Soekarno gitu kan, menolak berbagai bentuk penjajahan di dunia, termasuk persoalan Palestina gitu. Ini kan penting gitu kan. Karena kita sadari dijajah itu nggak enak gitu ya, atau direbut sebuah tanah itu atau sebuah daerah gitu ya, tempat di mana kita hidup, di mana kita bisa hidup damai segala macam direbut, itu kan sesuatu yang tidak enak gitu kan. Dan bangsa Indonesia gitu ya, kita merasakan persoalan-persoalan itu bahkan lama ya, sekitar 350 tahun oleh Belanda gitu ya, 3 abad lebih. Kemudian juga dilanjutkan oleh Jepang selama 3 tahun setengah gitu kan. Dan ini pengalaman yang sangat getir bagi bangsa Indonesia. Maka kalau ada persoalan terkait dengan penjajahan dalam bentuk apapun,
konstitusi kita termasuk undang-undang dasar kita kan menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi dalam konteks dunia gitu, di dunia ini yang satu negara atau satu bangsa merebut bangsa lain, nggak boleh gitu kan. Meskipun kita mesti duduk bersama lah, hidup berdampingan, kalaupun beda pendapat segala macam, tidak boleh saling rampas gitu kan. Ini penting karena bumi ini diciptakan oleh Tuhan ini kan supaya manusia bisa mengelola, memakmurkannya gitu ya. Kemudian juga bisa saling menghargai koeksistensi masing-masing gitu kan. Tidak boleh saling menindas, apalagi saling membunuh misalnya, atau saling melukai segala macam. Ini kan masalah kemanusiaan gitu kan. Nah, dalam konteks keindonesiaan tadi kita sudah punya Undang-Undang Dasar 45 yang menegaskan bahwa penjajahan dalam bentuk apapun tidak boleh di dunia ini gitu kan. Dan persoalan Palestina itu bukan hanya soal penjajahan Palestina saja, tapi ini soal di mana di situ ada ribuan manusia yang sudah wafat ya, meninggal sejak tahun 47 sampai sekarang. Betapa gitu kan kemanusiaan di situ tidak dihargai gitu kan. Bahkan juga PBB gitu kan hanya menjadi tidak bisa bertindak apa-apa gitu kan, karena dikunci oleh Amerika dan sekutunya gitu kan. Dan ini menurut saya nggak boleh begitu gitu kan. Dan saya rasa ke depan gitu kan persoalan-persoalan ini akan semakin mengerucut. Bahkan bisa jadi kalau semua persoalan Palestina nggak selesai, negara-negara besar seperti Cina, Rusia, Amerika turun di situ, bisa jadi ini awal mula terjadinya huru hara menjelang kiamat gitu kan. Ya, nampaknya begini ya Pak Bung MJ. Kita kan tempo hari ada Uighur ya. Ya, di Cina ya. Ya. Itu memang secara kasat mata dipicu oleh isu agama kan. Ya, ya. Tempo harinya lagi agak dekat ke sini itu di India juga kan. Ya, saya gini, memang di beberapa kawasan di dunia ini termasuk di Uighur ya, di Cina juga terjadi penindasan terhadap minoritas Muslim yang ada di Cina gitu kan. Kemudian juga di beberapa daerah yang ada di perbatasan Pakistan dan India ya, terjadi juga persoalan antara Muslim Kashmir ya yang ada di Pakistan dengan India. Itu kan hanya persoalan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, misalnya konfliknya gitu kan, dari persoalan hal-hal yang tidak seharusnya dijadikan konflik besar, bahkan menjadi konflik antar negara gitu kan. Berikutnya juga ada beberapa di Asia Tenggara, misalnya persoalan Muslim Rohingya yang sampai hari ini juga kan mereka jadi imigran terus-terusan gitu kan, karena negaranya juga ditindas oleh agama tertentu gitu kan, oleh etnis tertentu gitu kan. Dan ini menurut saya jadi sebuah negara atau sebuah agama atau kekuatan politik atas nama apapun gitu kan tidak boleh menjadi diktator yang membunuh minoritas gitu kan. Termasuk juga tidak boleh minoritas yang jadi diktator gitu kan. Artinya kita sebagai manusia harus sama-sama menghargai kemanusiaan, harus egaliter melihat persoalan ini, egaliter dalam konteks pergaulan sesama anak bangsa, anak manusia di dunia ini gitu kan. Persoalan agama, persoalan kepercayaan menurut saya ya selama manusia ada, selama itu pula kepercayaan ada gitu kan, dan tidak boleh jadi alasan untuk saling membunuh, untuk saling menghina, untuk saling meniadakan, bahkan untuk saling mengeliminasi tidak boleh gitu kan. Dan saya rasa di setiap agama misalnya ada keyakinan seperti itu, bahwa kita hidup berdampingan itu perlu, bahkan penting gitu kan. Kita kembali ke persoalan Palestina gitu kan. Kalau kita bedah secara mendalam, misalnya persoalan Israel itu kan persoalan di mana kalau saya melihatnya dalam konteks agama misalnya ya, Yahudi itu sebagai bangsa ya, sebagai etnis juga, tapi juga dia sebagai kekuatan negara. Jadi tidak ada dalam konteks yang lain itu, misalnya di Islam atau di agama-agama di luar Yahudi itu kan dia itu etnis, dia itu adalah suku, dia itu agama menjadi sebuah negara. Kan tidak seperti itu. Kalau Yahudi dia itu etnis, dia itu nama agama, dan dia itu nama sebuah negara. Nah ini penting, makanya dari persoalan itu kan menjadi semacam
Yahudi melihat keluar itu bangsa-bangsa di luar dia itu sebagai bangsa yang tidak terhormat gitu ya. Karena memang tadi ada persoalan itu gitu kan, ada persoalan di mana dia sebagai etnis, dia sebagai negara, dia sebagai agama, dan itu menyatu dalam keyakinan orang-orang Yahudi gitu kan. Bahkan juga sejarah panjang Palestina kan luar biasa ya, ketika bangsa-bangsa Yahudi dulu ditindas di Eropa gitu kan, zaman Nazi itu kan sekitar 4 sampai 5 ribu Yahudi dihabisi oleh Nazi gitu kan, lalu kemudian diusir dari Eropa dan disimpan di Palestina. Ini kan ya, karena memang ada persoalan-persoalan yang terkait dengan keyakinan seperti itu gitu kan. Orang Eropa sendiri, bangsa pribumi yang di Eropa sendiri merasa jengah gitu ya dengan kelakuan Yahudi gitu kan di Eropa, yang membuat kerusuhan, yang membuat kerusakan. Lalu kemudian para elit politik yang ada di Eropa itu mencoba untuk memindahkan Yahudi yang bertebaran di Eropa ke Palestina gitu kan, dengan perjanjian tertentu yang disepakati oleh Inggris tadi gitu. Dan dampaknya ke kita kan, ke Indonesia gitu. Iya, Sabulang Bentor kali ini agak serius. Tetapi memang lintasan-lintasan informasi yang kita dapatkan baik dari informasi cetak, tetapi banyaknya sekarang adalah transmisi digital dalam bentuk konten-konten di internet. Dan mudah-mudahan saja isu-isu global yang memang patut untuk kita renungkan, bahkan kita sikapi, bisa menambah, memperkuat kedirian kita bagaimana kita merespon hal-hal yang lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi Bung MJ mengatakan bagaimana yang kuasa dan yang mayor itu tidak harus menindas yang minor, yang kecil begitu ya. Begitupun yang kecil ya. Ya, dan ini bisa terjadi tentunya adalah kasusnya di Afrika Selatan ya. Iya, ya. Bagaimana minoritas berkuasa, kemudian apartheid naik, dan Nelson Mandela bisa kembali menjalankan roda pemerintahan di negerinya sendiri ya, sebagai bangsanya. Itu mungkin kurang lebihnya Sabulang Bentor edisi kali ini. Kita akhiri dengan closing statement dari Bung MJ, silakan. Iya, baik, terima kasih Kang Nijar. Saya kira tadi persoalan tentang Palestina yang hari ini mendapat perhatian dunia ya, karena terus-terusan perang ya antara masyarakat Palestina, pejuang Palestina yaitu Hamas ya, dengan Israel yang mencaplok, bahasa saya itu mencaplok tanah orang Palestina gitu kan, meskipun juga Israel punya anggapan bahwa tanah Palestina itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dan mereka menganggap bahwa bangsanya sendiri adalah bangsa pilihan Tuhan gitu kan, sehingga di luar bangsanya mereka menganggap itu bangsa-bangsa yang tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan mungkin kita yang ada di Indonesia lebih lebih moderat dalam memahami persoalan ini. Lalu kemudian juga saya berharap bahwa konflik-konflik yang mengakibatkan banyak pertumpahan darah mesti diakhiri. Kita ini pingin hidup tenang, pingin hidup bahagia, dan yang paling penting adalah apapun kepercayaannya, keyakinannya, agamanya, kita tetap saling menghormati, dan tidak boleh ada setetes darah yang tertumpah di muka bumi ini. Mantap. Sabulang Bentor login untuk part hari ini kita akhiri.